Perhatikan dengan baik. Sebuah geng pembalap jalanan sedang diperintahkan untuk mengejar dan membunuh putri konglomerat. Saat melewati jalan pintas, tanpa sengaja menabrak dan menjatuhkan martabak yang dipegang oleh pemuda. Pemuda yang marah melihat mereka begitu sombong, langsung mengejar dengan marah untuk mencari keadilan. Pada saat yang sama, para preman telah menghadang putri konglomerat, siap menembak mati dia. Pemuda juga mengejarnya. Siapa yang akan mengganti martabak saya? Pergi sana, bayarlah. Melihat pemuda tidak takut, preman langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawanya ke hadapan Raja Yan. Namun pemuda sama sekali tidak panik. Seketika, dia menangkap lengan kedua orang tersebut. Dua anggota geng pembalap jalanan langsung dihancurkan. Ketika putri konglomerat membuka matanya, dia melihat hanya ada 3 mayat di tanah. Pemuda yang menyelamatkan nyawanya sudah menghilang. Saat itu, kepala rumah tangga baru datang untuk membalas budi pemuda yang menyelamatkannya. Putri konglomerat segera memerintahkan untuk menggunakan segala cara menemukan keberadaan pemuda. Pada saat yang sama, pemuda sudah tiba di pesta tahun baru di rumah calon istrinya. Kali ini dia turun gunung untuk memenuhi janji pernikahannya dengan putri keluarga Ling. Namun belum juga beberapa langkah, dia dihentikan oleh petugas keamanan. Maaf, apakah Anda diundang oleh keluarga Ling? Apakah Anda menghadiri pesta tahun baru ini? Tidak. Saya adalah tunangan Ling Qingsui. Hari ini saya datang untuk memenuhi janji pernikahan kami. Huang Zi. Mendengar perkataan pemuda, kepala rumah tangga segera mendekat. Dia merasa pemuda itu datang untuk menciptakan masalah. Dengan sikap kasar, dia menyuruhnya pergi atau akan mematahkan kakinya. Pemuda yang pemarah segera menanyakan kepala rumah tangga siapa yang berani mengganggunya. Bagaimana berani dia mengatur tunangan ini? Nak, kamu bertanya siapa saya? Aku berkata padamu, saya adalah kepala rumah tangga. Bai San. Si kecil ketiga. Ternyata dia adalah orang dalam. Dengan begitu, biarkan saya masuk. Saya akan ngobrol dengan Ling Qingsui. Nak, berani. Ulangi kata-kata tadi. Ini adalah Tuan San kami. Dia adalah ahli bela diri. Di seluruh Nancheng, tidak ada banyak orang yang berani menantangnya. Jangan kasar lagi. Hati-hati saat pergi. Pemuda tidak terkesan dengan gelar kepala rumah tangga. Langsung mengatakan bahwa sampah seperti dia. Dia bisa mengalahkan 10 orang dengan satu tangan. Menghadapi penghinaan seperti itu, kepala rumah tangga tidak bisa menahan diri. Dengan marah, dia langsung menyerang dengan pukulan besar. Menghadapi pukulan sebesar bantal, dia hanya mengangkat tangan dan menyerang secara acak. Dia langsung menendang bola gas keluar. Aduh, tuan ketiga dari keluarga Ling. Bahkan dikalahkan oleh seorang pemuda asing. Dipukul hingga terjatuh dengan satu pukulan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia begitu lihai. Dan kehebohan ini juga mengundang Nyonya Lin dari keluarga Lin keluar. Namun dia berpegangan tangan dengan seorang pewaris kaya. Dan pemuda yang menemukan pemilik sejati langsung mendekat. Mengaku sebagai tunangannya. Dan bertanya kapan mereka akan mengambil sertifikat pernikahan di kantor catatan sipil. Berani sekali. Kalau kamu berani berbohong lagi, jangan salahkan saya jika saya tidak ramah padamu. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani mencemari hubungan Nyonya Qingsui. Ini adalah surat perjanjian pernikahan yang ditandatangani kakekmu dan kakekku pada masa lalu. Ternyata pada masa lalu, kontrak pernikahan antara keluarga Lin dan keluarga Ye memang benar adanya. Sayang sekali, keluarga Ye sudah bangkrut 10 tahun yang lalu. Sayang sekali untuk Nyonya Lin. Pihak ketiga, kau pikir dengan membuat surat nikah palsu, bisa menipu Nyonya Qingsui untuk merangkul keluarga Lin. Aku pikir kalian semua sudah gila karena miskin. Dengan identitas saya, adalah Anjing Lin, seorang murid yang merangkul kekuasaan. Bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku bisa membuktikan bahwa surat nikah ini asli. Tidak perlu. Meskipun surat nikah ini asli, lalu apa? Pernikahan Lin Ye adalah perkawinan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan sekarang, kau pikir, apakah surat nikah ini masih perlu ada? Apa maksudmu? Maksudnya adalah, kau tidak pantas untuk putri kami. Saya tidak pantas mendapatkannya. Dengan apa? Pantas untuk putri kami. Hanya dengan penampilan miskinmu seperti itu. Berbicara tentang latar belakang keluarga. Berbicara tentang penampilan. Apa yang bisa kau banggakan? Meskipun pada awalnya, saat keluarga Ye berada di puncak kejayaannya, tetap tidak pantas untuk putri sekarang. Apalagi, sekarang kau hanya seorang anak miskin dari keluarga bangkrut. Siapa yang memberitahumu bahwa keluarga Ye saya bangkrut? Cukup, kamu penggemar. Mengingat masa kecil kita bersama. Sebenarnya aku tidak ingin membuatmu malu. Tapi kau terus berulang kali menantang batas saya. Berusaha menipu dengan kebohongan. Hanya akan membuat saya semakin merendahkanmu. Pada awalnya, keluarga Ye kalah. Ini dilihat oleh seluruh tokoh terkemuka di Provinsi Selatan. 10 tahun berlalu, keluarga Ye sudah menjadi tempat yang kalian kagumi. Bahkan tidak ada berita sedikit pun. Kamu bukan seorang aktor, kan?
Sudah jelas. Tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu terus membela diri. Hanya akan membuat saya semakin merendahkanmu. Tatapan gelisah. Di mata Anda, hanya ada wilayah kecil di Provinsi Selatan. Keluarga Ye sudah menjadi tempat yang kalian kagumi. Kamu penggemar. Kamu bukan seorang aktor, kan? Pertunjukan hari ini bagus. Uang ini. Aku memberikan ini padamu. Bagaimana? Urusan keluarga Ye hancur. Para jenderal asli juga hilang. Mengucapkan kata-kata seperti ini hanya akan membuat orang lain tertawa lebar. Akan membuatmu terlihat lebih menyedihkan. Aku tahu. Kamu sangat ingin menikah denganku. Karena ini adalah satu-satunya kesempatanmu seumur hidup. Kesempatan satu-satunya untuk bangkit. Tapi aku harus memberitahumu. Kita bukan dari golongan yang sama. Begitu datang, harus mempertimbangkan statusmu. Bagaimana mungkin aku, Lin Kingsway, menikah dengan seseorang seperti kamu? Seorang warga biasa. Ayo, bawa dia keluar. Buang dia keluar. Apakah keluarga Lin ini ingin membatalkan pernikahan? Keluarga Lin ini pasti tidak bisa menoleransi seorang pria yang tidak berguna. Tetapi melakukan tindakan membatalkan pernikahan, tindakan yang memalukan. Keluarga Song selalu membenci mitra yang mediocre dan merugikan. Menurutku, saya takut proyek yang sudah dibicarakan akan gagal. Berhenti. Bukan keluarga Lin yang ingin membatalkan pernikahan, melainkan kamu. Perilaku buruk, merasa tidak pantas, mengajukan permintaan untuk membatalkan pernikahan. Aku harap kamu dapat mengeluarkan pernyataan untuk memberitahukan kepada seluruh provinsi. Karena kamu membawa surat perjanjian pernikahan, aku bisa membiarkanmu untuk makan dan minum seenaknya di pesta tahun baru kami. Semua orang di sini adalah tokoh penting dari Provinsi Selatan. Ada tokoh-tokoh penting yang bisa diajak berbicara. Jika kamu mendapat penghargaan dari salah satu dari mereka, akan cukup untuk makan dan minum seumur hidupmu. Kesempatan seperti ini, saya menasihati Anda untuk memanfaatkannya dengan baik. Aku belum punya waktu untuk ikut pesta minuman yang membosankan seperti ini. Jika keluarga Lin ingin membatalkan pernikahan, kalau begitu aku juga menginginkanmu mengeluarkan pernyataan. Aku mau kamu meminta maaf secara terbuka kepada keluarga Ye. Sebagai pertanggungjawaban kepada kakekku, aku memberimu kesempatan. Namun kamu malah memaksaku. Bukankah ini semua yang diajarkan olehmu? Bertindak semena-mena. Putriku memberimu kesempatan. Namun kamu tidak tahu diri. Lagi-lagi kamu, kepala keluarga Lin, Lin Jianzu. Di mana kakek Lin? Pernikahan itu awalnya diatur olehnya dan kakekku. Kakek saya selalu memikirkannya. Jika keluarga Lin ingin membatalkan pertunangan, maka mintalah Tuan Lin untuk menyelamatkanmu secara langsung. Berikan penjelasan. Mari kita akhiri masalah ini. Bertindak semena-mena. Kamu seorang yang bangkrut. Layakkah untuk kami memberikan penjelasan kepadamu? Kakek Lin dari keluarga Lin bisa mendapatkan perlindungan dari kakek saya. Itu adalah keberuntungannya. Kamu benar-benar berani bicara. Hanya Nyonya Song Hongyan yang berani mengatakan hal seperti itu di seluruh Provinsi Selatan. Hanya Nyonya Song Hongyan yang berani mengatakan hal seperti itu di seluruh Provinsi Selatan. Dengan status apa kamu berani berteriak seperti itu? Jangan gunakan mata sempitmu. Paman Lin, kalian membiarkan anak muda yang sombong ini mengacaukan pesta tahun baru keluarga Lin. Semua yang hadir adalah tokoh terkemuka di Provinsi Selatan. Apakah keluarga Lin tidak malu? Yang King, kamu yang tidak tahu diri, layakkah untuk bertindak semena-mena di wilayah keluarga Lin? Keluarga Lin dan keluarga Ye telah menjalin pertunangan selama 10 tahun. Anak muda ini bahkan belum pernah datang ke rumah Lin sekalipun. Tidak menunjukkan tanda-tanda sopan santun sedikitpun. Hari ini adalah kunjungan pertamanya. Dan langsung membuat keributan di pesta keluarga Lin. Para tokoh terkemuka, kalian semua sudah melihat sendiri. Memberi anak mata tidak ada martabat atau inferioritasnya. Melanggar hierarki. Menantu seperti ini, keluarga Lin tidak akan menerima. Keluarga Lin membatalkan pertunangan dengan dia, tanpa alasan yang jelas. Kami harap semua yang hadir berikan kami penilaian. Cantik, keluarga Lin kalian sungguh luar biasa. Mengubah hitam menjadi putih dengan baik. Membuatku terkesan. Kamu penggemar. Menjadi orang harus rendah hati. Jangan terlalu banyak berpikir. Mimpi indah untuk sukses dengan cepat. Mimpi indah. Apakah yang kamu maksud adalah dirimu? Aku akan segera mengelola grup Lin. Masa depan, saya akan membawa grup Lin bersamaku. Meningkatkan status keluarga terkemuka di Provinsi Selatan. Dan keluarga pertama di Provinsi Selatan, keluarga Song. Mencapai kerjasama. Masa depan saya adalah menjadi putri keluarga Song. Seperti Ratu Bisnis Song Hongyan. Mengendalikan urat nadi bisnis di Provinsi Selatan. Berdiri di puncak. Kamu tidak bisa mengikuti langkahku. Hanya bisa berdiri di sisiku dengan susah payah. Hanya akan diikat oleh prestasiku. Bercerai juga untuk kebaikanmu.
Nyonya, sudah ditemukan. Nama pria itu adalah Ye Fan. Saat pesta tahun baru Lin. Pesta tahun baru keluarga Lin. Ya, keluarga Lin telah mengirimkan undangan kepada Anda. Jika seperti keluarga kecil seperti ini, kami biasanya tidak bercerai. Apakah kamu akan pergi? Siapkan mobil. 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena kakekku, saat keluarga Lin hampir bangkrut, meminjamkan 1 juta kepada keluarga Lin, kamu tidak akan memiliki kesempatan berbicara di sini. Setelah mendapatkan kekuasaan, lupa akan budi pada keluarga seperti itu. Masih bermimpi berdiri di puncak. Sepertinya, kamu ingin memanfaatkan kebaikan ini. Datang mengancam saya. Kamu terlalu berlebihan. Hanya dengan penampilan dan sikapmu seperti itu, tidak pantas bagi saya untuk memperhatikanmu. Ini 1 juta. Sekarang saya kembalikan padamu. Hutang kita. Meskipun saya menang, jangan harap lagi balas dendam jahat. Segera akan mengelola grup Lin. Ingatlah, mulai sekarang, keluarga Lin Ye kami. Tidak ada hubungan lagi. Baiklah, semoga keluarga Lin jangan menyesal selama setahun. Menyesal selama setahun. Xiao Biesan, keluarga Lin akan menyesal karena kamu. Mimpi yang mustahil. Pergi. Pergi sekarang juga. Kamu pergi saja. Saya tidak ingin kamu merasa malu di sini. Satu nasihat untukmu. Jangan merasa penuh kebencian. Jangan berpikir untuk membalas. Kamu tidak akan pernah bertemu dengan keluarga Lin. Ambillah 1 juta ini. Cukup untuk sisa hidupmu. Hidup yang nyaman. Cari seorang wanita biasa. Menikah dan memiliki anak. Saya tidak akan pernah karena merobek kontrak pernikahan ini. Dan penyesalan. Saya tidak memerlukannya. Kamu harus bisa mengurus dirimu sendiri. Kecerdasan emosional. Ingin lebih banyak. Kamu bisa langsung mengatakannya. Lagipun sebelum kamu datang, saya sudah tahu bahwa pernikahan ini tidak mungkin. Kamu hanya menginginkan sedikit lebih banyak. Anak keluarga Ye. Keluarga Linku juga tidak. Orang yang tidak masuk akal. Selama kamu menandatangani ini, apa yang kamu inginkan, saya akan berusaha memenuhi keinginanmu. Kali ini, pertama kalinya, perjanjian ini, kamu harus menandatanganinya. Jika tidak, orang Song selalu ingin menyapa Anda, tapi tidak ada kesempatan. Keluarga Chu kami ingin bekerja sama dengan Anda. Tuan lagu, lagu bos. Ruang tunggu di sini terlalu bising. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang VIP lantai 2? Ambang pintu keluarga Ling terlalu tinggi. Tidak perlu ke lantai 2. Saya hanya datang mencari kesempatan. Song, lagu bos. Yang saya cari adalah Tuan Ye. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ling. Adalah. Tidak tahu apakah saya punya kesempatan mengundang Anda minum teh di rumah Song. Kamu bilang bos Song ini, bagaimana dia bisa mengundang seseorang yang tidak bisa berbicara sopan minum teh, dan bahkan ke rumahnya sendiri. Seluruh provinsi selatan, belum ada yang bisa menikmati kehormatan seperti itu. Tuan Song pasti salah mengakui orang. Kalau anak ini bisa difoto dengan Tuan Song, itu bisa dianggap sebagai keberhasilan. Ya, tidak ada waktu. Anak ini gila. Beraninya kamu menolak Tuan Song. Berhenti. Bagaimana berbicara dengan bos Song? Sampah. Sampah. Kaulah yang memarahiku. Apa masalah jika aku menghina kamu lagi? Kamu hanyalah sampah. Apa masalah jika aku menghina kamu? Kesabaran terbatas. Kamu tipe orang seperti ini. Bagaimana berani memukul aku? Aku bahkan berani membunuhmu. Percaya atau tidak, kamu penggemar. Kamu terlalu berlebihan. Aku tahu. Kamu menolak pernikahan dengan keluarga Ling. Hati tidak puas. Tapi kamu juga tidak bisa memukul orang di depan umum. Sekarang kamu sedang menunjukkan kepada kami ketidakberesanmu, benarkah? Kamu, orang kelas bawah seperti ini, selain memukul orang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sekarang aku meminta kamu segera minta maaf kepada Tuan Chu. Jika tidak, hanya akan membuatku semakin membencimu. Kebencianmu, aku tidak peduli. Hanya seorang Tuan Chu berani menantangku. Aku baru saja membunuhmu. Keluarga Chu juga akan dihukum. Kamu penggemar. Kamu sudah selesai. Keluarga Chu 1 jari. Keluarga Chu 1 jari bisa menghancurkanmu. Di ambang kematian, masih berani bicara besar. Siapa? Seseorang akan datang. Ikat dia untukku.
Patahkan 4 anggota tubuhnya. Lempar ke mulut Gunung Selatan. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Seorang remaja nakal yang keras kepala. Tuan Ye, terus memukul. Apalagi yang bisa dilakukan? Kalian keluarga Ling begitu perkasa. Seringkali mengancam untuk mengambil nyawa orang. Bahkan tidak bisa menyelamatkan satu mayat pun. Kakak ipar, sebelum Anda datang, anak ini berbohong. Tidak menghormati Anda, tidak menghormati keluarga Song. Bahkan tidak menghiraukan Gunung Nan. Membuat marah para tamu di sini. Banyak tokoh terkenal. Saya emas dan besi. Tidak akan membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup. Jika begitu, maka keluarga Songku juga tidak keberatan untuk bertindak langsung. Menghancurkan keluarga Chu kalian. Mohon tenangkan hati. Apakah Anda membiarkan anak ini tertipu? Anak ini hanyalah dikendalikan oleh keluarga Ling kita. Hanya sampah yang dibuang. Dia hanyalah seorang pria kelas bawah. Apakah Anda benar-benar ingin membela dia? Gemuk. Kemampuan Tuan tidak terbatas. Kegagalan bisa diperbaiki. Apakah Anda menganggap keluarga Song saya lemah lembut? Biarkan saya pergi. Adalah tamu istimewa keluarga Song. Apakah keluarga Ling benar-benar salah menilai? Apakah anak ini benar-benar? Tuan Ye, cukup dengan satu kata dari Anda. Bisakah memberi sedikit rasa hormat kepada keluarga Song saya? Sekarang, biarkan mereka, orang-orang sampah ini, hancur berkeping-keping. Sudahlah, hal yang tidak menarik seperti ini. Tidak layak. Jika saya mengundang lagi, apakah Anda punya waktu? Ayo pergi. Tidak ada yang boleh pergi. Serahkan penghinaan terhadap Provinsi Selatan. Terhadap pemimpin besar. Orang yang kasar. Kamu penggemar. Saya sudah melaporkan kata dan tindakan Anda sebelumnya. Semuanya dilaporkan kepada pemimpin besar. Berani menyinggung pemimpin besar. Bahkan keluarga Song pun tidak bisa melindungi Anda. Oh, gadis Sansan. Ada kesalahpahaman dalam hal ini. Saya, Song Hongyan, meminta maaf atas nama Tuan Ye. Meminta maaf kepada pemimpin besar. Hal ini, bisakah memberi sedikit wajah kepada keluarga Song saya? Tidak bisa. Benar-benar di sekitar pemimpin besar. Nona Sanshan. Saya hormat kepada gadis Sansan. Saya hormat kepada gadis Sansan.